Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus shalihat, allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa naziran baina yadis sa'ah. Man yuti'u Allah wa rasulahu faqad rasyada wa man yusihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allah syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, di tempat yang sangat istimewa, yakni di Masjid Al-Jihad, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, jamaahnya semakin hari semakin bertambah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga selalu istiqomah kita dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Tidak henti-hentinya kita selalu berdoa kepada seluruh pengurus masjid beserta seluruh jamaahnya, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang selamat, sukses, beruntung dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah dalam kesempatan ini Al-Fakir menyampaikan sedikit pengetahuan yang ada di dalam surah Luqman ayat 34. Ayat ini saya beri tema, yaitu 5 kejadian yang tidak mampu diprediksi kepastiannya oleh semua makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Al-ayat sadaqallahul azim. Dalam ayat ini para jamaah, yang perlu saya tekankan adalah ada 5 perkara di dunia ini yang kejadiannya itu tidak dapat diprediksi oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari makhluknya Allah yang bernama malaikah, manusia, jin sekalipun tidak ada yang mampu untuk memprediksi kepastian kejadian 5 hal nanti. Apa saja? Yang pertama adalah innallaha indahu ilmus sa'ah.
Sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui datangnya hari kiamat. Malaikat ini makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah, sekalipun tidak tahu kapan itu datangnya hari kiamat. Itu gak ada yang tahu. Para nabi dan rasul juga tidak tahu para jamaah. Karena hari kiamat ini mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 187, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah ditanya kapan datangnya hari kiamat, beliau menjawab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Hanya Allah. Nah, ini. Sehingga secanggih apapun alat yang dimiliki oleh manusia, diproduksi oleh manusia, tidak akan mampu untuk mendeteksi kapan datangnya hari kiamat. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghais. Di sini ada wawu namanya wawu atof yang berarti mengikuti sebelumnya. Ada summa, ada au, ada wa. Kalau wawu ini tingkatannya lebih kuat. Sehingga wa yunazzilul ghais ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menurunkan hujan. Apakah ada yang tahu kapan turunnya hujan? Enggak ada yang tahu. Pakar ahli astronomi, ahli meteorologi tidak akan mampu untuk mendeteksi kapan hujan itu akan turun, di mana tempatnya, kemudian berapa banyak air yang akan turun, berapa juta liter kubik, tidak ada yang tahu para jamaah. Itu Pak, ada yang bisa mendeteksi itu. Perkiraan cuaca itu perkiraan. Apakah dia jatuhnya itu di gang 16 saja? Salah satu contoh, beberapa bulan yang lalu di Jawa Barat kalau tidak salah, itu hujan hanya satu rumah. Sekitarnya tidak terkena hujan. Coba bayangkan. Alat apa yang bisa mendeteksi hujan itu turun di mana, kapan, berapa banyak air yang turun itu? Enggak ada yang tahu. Semuanya mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui para jamaah. Inilah yang kedua, perkara yang tidak diprediksi, yang tidak bisa dapat diprediksi kepastiannya oleh makhluk. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Jadi alat apapun, misalnya kayak sekarang ini USG, ultrasonografi atau disebut dengan USG, yang 2 dimensi atau yang 3 dimensi, itu hanya sebatas perkiraan. Karena di situ tidak bisa mendeteksi nanti sifatnya seperti apa, kemudian anak ini nanti baik atau buruk ketika lahir di dunia, laki-laki atau perempuan, meskipun terkadang cocok. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Hanya sedikit Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa mengetahui sesuatu hal. Tetapi secara hakikat,
Janin yang ada di dalam perut seorang ibu itu tidak ada yang bisa mendeteksi apakah dalam keadaan sempurna ketika lahir atau cacat atau yang lainnya. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Adapun alat-alat yang saya sampaikan tadi itu hanya sebatas perkiraan. Dan seringkali kok ketika pas di USG, oh ini perempuan, ternyata ketika lahir laki-laki ini. Seringkali seperti itu. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang terjadi besok. Seperti saat ini saya duduk, jaraknya kurang lebih 40 cm dengan Pak Haji Kadir. Itu tidak ada yang tahu. Panjenengan duduk di sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, jaraknya dari tempat pengimaman berapa meter itu nggak ada yang tahu. Apakah mengira Bapak Ibu? Nggak ada yang tahu. Ada yang di pojok, ada yang di depan, ada yang menghadapnya ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke timur, tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Karena apa? Semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Inilah yang disebut dengan perkara yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi tadi malam kita sudah merencanakan besok kita akan pergi keluar kota. Bisa jadi jam 3 malam, jam 3 pagi ternyata sakit, ternyata kecelakaan, ternyata meninggal dunia. Itulah kuasa Allah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Oleh karenanya ketika kita punya rencana apapun, ucapkanlah dengan kalimah insya Allah. Jadi ketika ditanya besok mau kemana, insya Allah besok saya akan ke Jombang, misalnya seperti itu. Ucapkanlah insya Allah, karena bisa jadi kita gagal berangkat, bisa jadi kita sakit saat itu. Inilah yang menjadikan manusia itu lemah. Mengetahui saja besok apa yang mau dilakukan itu nggak ngerti para jamaah. Makanya jangan sampai kita itu mendahului kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan meninggal. Apakah ada yang tahu? Kita nanti meninggalnya di mana? Di Duku Kupang, di Papua, Sulawesi, Makassar, di Amerika, Jepang, di Arab Saudi. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu para jamaah. Kapan harinya, bulan apa, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, nggak ada yang tahu. Apakah kita meninggal di udara, di lautan, ataukah di daratan, ataukah di jalan, atau di masjid, atau di kamar mandi, dan lain sebagainya. Nggak ada yang tahu. Kalau kita banyak sekali perkara yang tidak tahu, apa yang kita banggakan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya kita nggak ada yang tahu kepastian diri kita itu. Dulu ada yang namanya Barseso, seorang ahli ilmu pada saat itu yang punya ribuan santri, yang bisa sampai
bisa berjalan di atas udara seperti pesawat terbang, bisa berjalan di atas air seperti apa? Berada di kapal. Tetapi meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada seorang yang ahli maksiat, setiap malam melakukan zina, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan sholat, bahkan dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi berakhir dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya seorang pelacur yang hanya memberikan minum kepada seekor anjing, dirinya diangkat oleh Allah sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala karena punya kasih sayang kepada seekor anjing. Ada seorang wanita yang tadinya baik, tetapi karena kecerobohannya dia mempunyai peliharaan seekor kucing, sampai-sampai kucingnya meninggal, lupa nggak dikasih makan, lupa nggak dikasih minum, mati kucingnya. Akhirnya apa yang terjadi? Perempuan tersebut dikabarkan dia penghuni neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Inilah para jamaah, kalau sudah seperti ini, marilah kita bersama-sama untuk membiasakan. Satu-satunya langkah yang bisa kita lakukan adalah membiasakan. Barang siapa yang membiasakan, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan akan terkabul. Misalnya kita ingin meninggal dalam keadaan berpuasa, berarti langkah yang kita lakukan adalah rajinlah berpuasa. Syukur-syukur puasa Senin dan Kamis. Kalau kita ingin meninggalnya di dalam masjid, berarti seringlah istiqomahlah ke dalam masjid. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan menghafal Al-Quran, berarti mulailah kita saat ini membiasakan membaca dan menghafalkan Al-Quran. Lebih-lebih surah Al-Mulk, karena surah Al-Mulk ini bisa menjadi perisai benteng ketika manusia meninggal, ketika manusia berada di dalam kubur para jamaah. Mumpung masih ada waktu, marilah kita bersama-sama minimal punya hafalan walau surah Al-Mulk. Karena apa? Itu menjadi benteng kita berada di dalam kubur. Karena hari kiamat tidak ada yang tahu berapa puluh tahun lagi, berapa ratus tahun lagi kita nanti berada di dalam kubur. Hanya amal lah yang menemani kita. Anak, istri, teman, keluarga, semuanya meninggalkan diri kita semuanya. Hanya amal yang kita bawa, hanya amal yang senantiasa setia menemani kita berada di dalam kubur. Mumpung masih kita diberikan kesempatan bisa melihat Al-Quran, kita bisa mengingat-ingat tulisan bacaan Al-Quran, pergunakanlah. Karena apa? Inna sam'a wal basar wal fu'ada, sesungguhnya penglihatan, pendengaran itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah engkau aku beri penglihatan bisa melihat, kau gunakan untuk yang bermanfaat atau sebaliknya? Itu bahan renungan kita semuanya para jamaah. Aku beri penglihatan, pendengaran, apakah kau gunakan untuk semestinya? Walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kita diberi mata, tidak kita gunakan untuk yang bermanfaat. Kita diberi telinga bisa mendengarkan nasihat-nasihat, kita tidak menggunakannya. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang-orang yang seperti itu lebih hina daripada binatang. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau binatang, hewan wajar karena dia tidak punya akal, tidak bisa berpikir, tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Tapi kalau manusia diberi akal, diberi mata, diberi telinga bisa mendengar, apakah sudah digunakan untuk yang bermanfaat? Mari kita bersama-sama dalam kesempatan ini pergunakanlah fasilitas yang Allah berikan kepada kita, dipergunakan sebagaimana mestinya, digunakan hal-hal yang positif. Karena yang namanya manusia itu saling mengingatkan. Tidak ada
Di dunia ini manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini Rasulullah para jamaah. Kalau kita banyak kekurangan, sering lupa, sering salah, ketika lupa, ketika ingat, marilah kita gunakan, manfaatkan, maksimalkan kesempatan yang ada untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidangan sudah siap para jamaah, lebih baik mesti cepat ya, lebih baik cepat saya itu, apalagi yang mau bekerja, Masya Allah. Saya akan menyimpulkan, serapi apapun yang kita susun, sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, secanggih apapun alat yang kita produksi, tetaplah harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa hasbuh, maka dialah Allah yang akan mengaturnya. Demikian para jamaah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.